Rekan-rekan, kita tiba di Bayat, salah satu dari 3 tempat di Pulau Jawa yang menyingkapkan basement atau batuan dasar Pulau Jawa, di mana batuan berumur metamorfik tersingkap. Di mana di sini kita akan melihat formasi gamping, yaitu kelompok formasi yang batuan yang pertama mengisi cekungan Jawa Timur Utara. Dan mari kita lihat Gunung Gajah di dalam frame yang lebih besar di interpretasi regional dan hubungannya dengan cekungan Jawa Timur. Kalau kita lihat stratigrafi yang ada di tebing singkapan Gunung Gajah ini, di mana merupakan area pertambangan, sehingga kita punya kurang lebih ada 4 tebing ya, tebing utara, tebing barat, dan tebing timur, maka kita bisa menyusun stratigrafi untuk formasi gamping ya. Jadi di sisi utara ya, tebing utara itu semuanya ditutupi atau dibentuk oleh batu gamping nodular. Kemudian di tebing barat kita punya batu gamping nodular yang ditutup oleh batu pasir gampingan, dan dia kontak struktural dengan basement grafit ya di sini, di mana grafit itu ditutup lagi oleh batu gamping nodular seperti yang ada di belakang dari whiteboard ini ya di situ. Nah, kontak antara grafit dengan batu pasir gampingan itu menunjukkan yang bekerja adalah sesar normal di dalam setting ekstensional pembentukan cekungan-cekungan atau graben-graben pada periode sedimentasi awal ya di situ pada Eosen tengah. Nah, kalau kita buat sketsa untuk menyusun stratigrafi tebing, maka bisa kita sederhanakan untuk tebing utara, tebing barat ya di sini paling bawah ya, paling utara kita jumpai batu gamping nodular yang ditutup oleh batu gamping pasiran, batu pasir gampingan ya, di mana dia kontak struktural tadi dengan grafit ya. Dan ini kalau kita susun dalam kolom dia akan seperti ini, grafit secara tidak selaras dia akan ditutup oleh batu gamping nummulitik ya, dan batu gamping nummulitik akan ditutup kemudian secara selaras oleh batu pasir batulano gampingan ya di sini. Nah, sementara kalau kita pindah ke tebing timur, maka kita akan lihat di atas batu gamping nodular masih konsisten yaitu batu pasir gampingan, tetapi di sini kita tidak memiliki singkapan grafit. Yang ada adalah intrusi-intrusi diabas ya. Ada yang memotong, diking, dan ada yang menyisip di antara lapisan batu pasir gampingan atau siling ya di situ. Sehingga tebing timur ini kalau kita susun di dalam kolom stratigrafi, kita punya batu gamping nodular yang ditutup oleh batu pasir gampingan, namun semuanya diterobos oleh diabas ya, di mana di sebagian menyisip ya di antara lapisan-lapisan batu gamping batu pasir gampingan. Sehingga kalau kita tambahkan keduanya ya, kita kompositkan, kita gabungkan, maka paling bawah adalah basement grafit, di mana ini berasal dari batuan sedimen kaya akan material organik, kemudian termetamorfisme kontak ya dengan intrusi, kemudian kita di atasnya secara tidak selaras ditutup oleh batu gamping nodular, dan kemudian ditutup lagi secara selaras oleh batu pasir gampingan, dan semuanya kemudian diterobos ya di sini oleh diabas. Jadi kita melihat bagaimana tektonik pembentukan cekungan setidaknya untuk Gunung Gajah ya, di mana sesar turun ini mencerminkan graben pada periode awal pembentukan cekungan Jawa Timur. Itu dia didampingi oleh intrusi yang tampaknya berkorelasi gitu ya dengan kehadiran grafit. Ini wajar karena kita sekarang berada di sisi busur gunung api Pegunungan Selatan ya. Jadi busur gunung api tersier yang memang kaya akan aktivitas magmatisme. Nah, kalau kita lihat posisi singkapan Gunung Gajah di dalam peta geologi regional, letaknya ini berada di sisi Jiwo Timur. Jadi perbukitan Jiwo yang ada di Bayat ya, yang menyingkapkan batuan metamorfik itu terbagi menjadi 2 kelompok perbukitan. Di sebelah barat ini
perbukitan Jiwo Barat ya, dibatasi oleh Sungai Dengkeng terhadap perbukitan Jiwo Timur. Nah, posisi singkapan kita itu ada di ujung Jiwo Timur. Kalau kita perhatikan dia berada pada kontak ya, ini adalah kontak sesar antara batuan metamorfik ya dan batuan intrusi diabas ya di sini. Nah, jadi kita kurang lebih berada pada kontak sesar dan juga kontak batuan intrusi ya di sini. Nah, jadi penyusun stratigrafi Pegunungan Selatan itu kita lihat di sini, ini adalah batuan alas ya, basement. Kemudian kita akan melihat kelompok wungkal gamping atau dari formasi gampingnya ya di sini. Sebelum kemudian dia ditutup oleh batuan-batuan vulkanik, karena Pegunungan Selatan itu adalah busur gunung api vulkanik ya, busur gunung api tersier dari Kebo Butak, Semilir, Ngelanggeran, Sambi Pitu. Dan ketika proses vulkanisme tersebut berkurang, kelompok batuan karbonat, Oyo, Wonosari, dan Kepek pun terendapkan, menutupi batuan-batuan vulkanik di bawahnya. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana dalam diagram ini penampang geologi Bayat dan perbukitan Jiwo, posisi kita ada di sini ya, di Jiwo Timur. Maka umumnya batuan metamorfik ini dia diterobos oleh intrusi diabas ya di sini, dan ada sesar-sesar yang memotong batuan-batuan tersebut. Nah, jadi kalau kita perhatikan kelihatannya tampaknya pengangkatan batuan metamorfik di perbukitan Jiwo Bayat ini banyak dipengaruhi oleh intrusi-intrusi diabas ini ya di sini. Nah, di mana sebetulnya posisi Bayat ya di dalam cekungan Jawa Timur Utara? Bisa kita lihat dari fisiografi ini. Batas tentatif ya dari cekungan Jawa Timur Utara ya itu kurang lebih mengikuti garis putus-putus ini, di mana batas selatannya ya itu kurang lebih berimpit dengan batas utara zona Pegunungan Selatan. Jadi kita lihat bagaimana gunung api tersier itu ya membentang di sini di pesisir selatan Jawa. Batas utaranya ini sudah memasuki zona Kendeng yang merupakan cekungan belakang busur dari periode tersier oleh pada milik kelompok cekungan Jawa Timur Utara. Kalau kita perhatikan di sini, maka Pegunungan Selatan umumnya ditandai oleh anomali gaya berat positif atau dia merupakan tinggian struktural ya dengan penutup sedimen yang tidak terlalu tebal. Posisi kita ada di sini pada tinggian Bayat, terlihat di sini dengan warna merah. Ya, jadi kalau ke utara kita masuk pada cekungan Jawa Timur Utara dengan depo center atau bagian paling dalamnya itu ada di Kendeng yang mengikuti kelurusan Pegunungan Selatan, yang mengindikasikan cekungan depo center Kendeng ini merupakan bagian dari cekungan belakang busur tersier. Nah, kalau kita lihat pada diagram tektonik kita berada di sini ya pada Pegunungan Selatan, di mana ini batas utara ya dari Pegunungan Selatan terhadap cekungan Kendeng. Jadi kita lihat sini dia langsung mendalam ya di sini dan diisi oleh sedimen yang tebal di zona Kendeng. Jadi kita berada pada tepi utara Pegunungan Selatan, sehingga batuan basement yang tersingkap di Bayat ini seringkali juga ditafsirkan merupakan batuan yang sama dengan yang ada di cekungan Jawa Timur Utara ya, karena dia merupakan batas dari Pegunungan Selatan dan cekungan Jawa Timur Utara. Nah, mengapa kita perlu mengangkat basement? Pertama tentu untuk mengetahui apakah basement tersebut memiliki potensi petroleum ya, dan kedua untuk mengetahui sejarah geologi yang ada di cekungan yang kita kaji ini. Nah, pada sisi petroleum sebetulnya cukup menarik dengan temuan kita terhadap grafit, karena grafit itu protolit atau batuan asalnya merupakan batuan kaya organik. Maka pada periode Mesozoik atau pratersier ya, itu tentunya banyak batuan-batuan yang kaya organik yang mungkin selain di Bayat itu mereka tidak mengalami metamorfisme sehingga masih berupa batuan-batuan sedimenter ya, dan yang berpotensi untuk menghasilkan hidrokarbon. Nah, kalau kita lihat ya ini seismik yang melintasi bagian timur Jawa Timur ya, atau di lepas pantai Madura di sebelah timur Madura, maka kita melihat sekuen Kenozoik ya, jadi yang tersier sampai yang
kuarter itu dengan dengan selaras ya, satu sama lain itu saling kontak begitu ya. Ini ada tektoniknya terganggu di sini. Tetapi yang menarik adalah di bagian bawah dari batas tersier kita, atau selama ini dikenal sebagai basement, ternyata masih memiliki kenampakan refleksi dari batuan sedimenter ya. Jadi masih ada pola-pola reflektor dari perlapisan atau kontras pada batuan-batuan sedimen ya. Jadi apakah di basement Cekungan Jawa Timur ini memiliki potensi? Itu pertanyaan yang sungguh menarik. Dan kalau kita bandingkan, karena dari beberapa rekonstruksi tektonik, Cekungan Jawa Timur ini basementnya berasal dari bagian timur laut atau bagian utara dari Australia. Maka kalau kita bandingkan dengan di paparan Arafura di area Australia di Cekungan Goulburn, kita lihat warna hijau ini adalah batas tersiernya ya. Jadi di bawah ini adalah kelompok-kelompok pratersier. Kita perhatikan pola reflektornya juga memiliki kemiripan, cuma perbedaannya adalah tingkat deformasi. Di sini kita sangat deform ya, terdeformasi kuat. Sementara di paparan Australia ini cukup mild ya. Jadi tektoniknya tidak terlalu kuat. Ya, dan ini horizon-horizon yang produktif dari sisi petroleum bagi Australia. Jadi sangat menarik untuk membandingkan keduanya gitu ya, karena kita ada kemungkinan memiliki basement yang sama. Nah, sebagai penutup dari field trip ini adalah untuk mengajak kita semua kembali atau melihat ya bagaimana semua batuan tersebut diendapkan, tiba di lokasi di mana mereka berada sekarang sebelum kemudian mereka dideformasi dan tersingkap ke permukaan. Jadi apa yang kita lakukan di dalam ekskursi ini adalah membawa kita semua kembali ke masa-masa di mana batuan-batuan tersebut masih diendapkan pada lingkungan yang berbeda sama sekali dengan yang kita hadapi saat ini. Pada kondisi saat ini ya, kalau kita lihat Jawa Timur ya, kita punya tinggian pegunungan selatan, kemudian kita punya dalaman Kendeng sebagai bagian dari Cekungan Jawa Timur Utara. Tetapi pada masa ketika cekungan tersebut terbentuk, semuanya jauh lebih lebar ya di sini, di mana belum ada tektonik kompresif yang memampatkan semuanya. Maka kita memiliki busur gunung api yang saat itu masih berada di pegunungan selatan ya, yang kalau kita lihat ke selatan dari Bayat ini, maka tampak Gawir Baturagung sebagai perwakilan dari kelompok vulkanik pegunungan selatan ya di sini. Nah, ke arah utara dari busur gunung api pada Paleogen, kita akan punya cekungan belakang busur yang lebar. Nah, pada depo center atau bagian terdalam cekungan, kita memiliki zona Kendeng di sini, di mana kipas-kipas bawah laut itu dengan efektif membawa sedimen-sedimen dengan aliran gaya berat dan sebagian juga dengan mekanisme nendatan seperti yang kita lihat di formasi Krek ya, karena ada struktur nendatan atau selam di sana. Kemudian mendangkal ya, kita akan punya napal Kalibeng dan kemudian ditutup oleh batu gamping Klitik. Nah, itu ketika periode ini semua sudah mendangkal. Di bagian utara di paparan Rembang, kita semuanya hanya punya paparan laut dangkal yang ini didominasi oleh sedimentasi karbonat ya, terumbu karang di sini, dan beberapa kali input silisiklastika dari arah Karimun Jawa, di mana salah satu produk yang paling efektif menghasilkan atau menyimpan hidrokarbon itu adalah pasir-pasir yang dibawa oleh sedimentasi dari Karimun Jawa, diendapkan menyisip pada batu gamping Tawun yang dikenal sebagai formasi Ngerayong. Itu berasal dari sini ya. Nah, saat ini bagian utara yang dulu merupakan pemberi klastika bagi bagi paparan Rembang, saat ini sudah turun subsidence ya menjadi Laut Jawa. Sementara yang dulu merupakan cekungan belakang busur, saat ini sudah terkompres, tertekan ya, terpendekkan, dan sebagian harus terangkat ke atas membentuk daratan dengan morfologi perbukitan, lipatan, dan patahan anjak. Jadi dengan kita mengunjungi singkapan-singkapan kunci yang kita lihat bersama, kita bisa membawa setting dari Cekungan Jawa Timur kembali kepada
masa, semuanya masih di dalam proses sedimentasi. Nah, dengan mengetahui paleogeografi seperti ini, maka arah eksplorasi kita menjadi semakin mudah. Kita mengetahui kemana harus mencari endapan-endapan laut dangkal, kemana mencari kipas-kipas turbid yang efektif menyimpan banyak pasir di laut dalam, kemana kita mencari terumbu-terumbu karang seperti di Banyu Urip, dan kemana kita mencari delta-delta atau estuari atau paparan pasang surut ngerayong yang efektif di dalam menyimpan hidrokarbon. Itu semuanya bisa kita lihat, kita baca, dan kita prediksi dengan peta ataupun model dari paleogeografi ya di situ. Jadi dengan demikian mudah-mudahan trip kita ya di dalam rangka merayakan pertemuan ilmiah tahunan HAGI ke 2020 membawa kita kepada pemahaman yang komprehensif terhadap cekungan Jawa Timur Utara dan terutama terhadap signifikansi terhadap arah eksplorasi migas di cekungan ini. Sampai jumpa pada field trip yang lain. Terima kasih kepada panitia HAGI dan terima kasih kepada Gio Dwipa.